Halo, saya Muhammad Akram Sawal, pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Bapas Kelas 2B Polewali, mempersembahkan proses pembimbingan klien pemasyarakatan sebagai tugas aktualisasi pelatihan pembimbing kemasyarakatan ahli muda Angkatan 2 tahun 2023. Tahap pertama dalam proses pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah perencanaan pembimbingan. Tahap ini merupakan langkah awal yang diambil setelah PK menerima tugas untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selama tahap perencanaan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu asesmen dan litmas. Hasil asesmen dan litmas tersebut dapat membantu dalam memahami kebutuhan pembimbingan klien dan juga menjadi dasar untuk menyusun rencana pembimbingan. Setelah melakukan penyusunan rencana pembimbingan dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan litmas, PK kemudian berkonsultasi dengan Kasubs BKD melalui video call serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa rencana pembimbingan sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku. Selain berkoordinasi dengan Kasubs BKD, PK juga perlu memaparkan rencana pembimbingan klien dan sidang TPP untuk mendapatkan persetujuan dan masukan lebih lanjut hingga akhirnya diterapkan kepada klien. Tahapan kedua dalam proses pembimbingan adalah pembuatan kontrak bimbingan. Setelah rencana pembimbingan disetujui, PK dan klien membuat kontrak bimbingan. Kontrak bimbingan ini ditandatangani oleh klien di atas materai saat klien datang melapor diri untuk konseling di pos Bapas Mamuju. PK juga menjelaskan dengan rinci kepada klien mengenai isi rencana pembimbingan yang akan diberikan selama klien menjalani masa bimbingan di Bapas. Setelah memenuhi tahapan perencanaan tersebut, kegiatan pembimbingan sudah dapat dimulai. Bimbingan kepribadian pertama klien berupa bimbingan kepribadian dalam bentuk lapor diri dan konseling. Dalam bimbingan kedua, PK melaksanakan home visit ke rumah klien guna melihat perkembangan klien pasca pembimbingan yang pertama. Selain itu, PK juga memberikan penyuluhan rohani berupa ceramah keagamaan dan juga anjuran untuk selalu salat berjamaah di masjid. Tahapan aktualisasi selanjutnya adalah pembuatan catatan hasil bimbingan. Setiap kali PK selesai melaksanakan pembimbingan kepada klien, PK wajib menuangkan hasil bimbingannya dalam sebuah laporan catatan hasil bimbingan. Dengan adanya catatan hasil bimbingan ini, dapat diketahui perkembangan klien sejak dilakukannya bimbingan pertama, kedua, dan seterusnya. Setelah membuat catatan hasil bimbingan, tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan perkembangan klien. Pembuatan laporan perkembangan dan evaluasi dilakukan pada setiap tahap selama masa bimbingan klien berlangsung. Setiap hasil bimbingan dan laporan perkembangan klien harus ditandatangani oleh Kepala Bapas, begitu pula dengan kontrak bimbingan klien. Dalam setiap tahap aktualisasi ini, PK melakukan koordinasi dengan Kepala Bapas, Kasubs BKD sehingga setiap progresnya dapat terpantau dan terkontrol. Berikut ini merupakan dokumen aktualisasi serta testimonial dari keluarga klien. Surat Perintah Pembimbingan, Rencana Pembimbingan, Kontrak Bimbingan, Catatan hasil bimbingan ke-1, Catatan hasil bimbingan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga dari saudara Muhammad Sabir. Alhamdulillah, setelah saudara kami keluar dari rutan Mamuju dan berkat arahan dari pembimbing kemasyarakatan, kami melihat perubahan yang signifikan dari saudara kami. Pertama, dia sudah mulai rajin beribadah dan lebih fokus dalam bekerja. Harapan saya, semoga Muhammad Sabir bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.